Saran Padang, lalu masuk ke Gunung Meriah, Tiga Juhat, dan menuju ke Medan. Secara keseluruhan jalan ini sudah bagus ya sampai ke Medan. Ini suasana kota Saran Padang dengan aliran air yang cukup deras, namun airnya juga sangat jernih. Meriah ya, Gunung Seribu, Kecamatan Gunung Meriah. Banyak sekali sungai-sungai yang dapat kita kunjungi. Ada juga air terjun untuk kita bisa berwisata. Jembatan yang lama itu di samping kiriku, yaitu jembatan kayu. Ini di Durin Tinggung ya. Kadang ngerasa Let's go. Ya teman-teman, posisi kita sekarang di kota Seribu Dolok. Dari kota Seribu Dolok kita mau menuju ke Medan. Jadi kita tidak mengambil jalur biasa ya seperti Merek Brastagi Medan, tetapi kita ambil dari Saran Padang, lalu masuk ke Gunung Meriah, Tiga Juhat, dan menuju ke Medan. By the way, tadi dari Merek ya. Jadi dari Merek sampai ke Seribu Dolok itu kira-kira makan waktu 40 menit. Lalu dari kota Seribu Dolok ini hingga ke Medan kita butuh waktu sekitar 3 jaman kalau kita lewat jalur ini ya. Ya, tidak berbeda banyak jika kita dari Merek menuju ke Medan. Bedanya adalah jalur ini tidak begitu ramai kendaraan, jadi mungkin akan sedikit lebih nyaman dan enak untuk dilalui. Kalau buat teman-teman yang berkendaraan bermotor pasti akan senang dan nyaman. Namun jika teman-teman berkendaraan mobil, mungkin bisa dilihat dulu jalurnya untuk mempertimbangkan jalan yang dilalui oleh mobil kita. Karena ada mobil yang lebih tinggi dan lebih rendah, mungkin saja ada jalan yang rusak yang perlu dipertimbangkan apakah kita akan nyaman untuk dilalui oleh mobil kita gitu. Tapi secara keseluruhan jalan ini sudah bagus ya sampai ke Medan. Mungkin ada beberapa titik yang masih rusak jalannya dan hanya sedikit banget, lebih banyak jalan yang bagus daripada yang rusak. Kalau dari Seribu Dolok kita akan menyusuri setengahnya Gunung Singgalang. Udaranya segar karena memang dekat pegunungan. Dan ini kita menuju ke Saran Padang dulu.
ini kita sudah di Saran Padang ya. Ini suasana kota Saran Padang. Kotanya kecil saja, sebentar saja dilalui sudah selesai. Dari Saran Padang kita akan menuju ke Gunung Seribu di Kecamatan Gunung Meriah. Teman-teman ada yang pernah lewat jalur ini gak? Jika ada, komen di kolom komentar ya, gimana petualangan kalian ketika melewati jalur yang ini, karena memang jalur ini belum begitu ramai dikenal oleh orang-orang ya. Suasana di Kecamatan Gunung Meriah ini dingin, banyak sekali lahan yang luas-luas ya, dan banyak sekali pepohonan. Masih sangat asri dan alami, belum banyak warung-warung, juga tidak banyak tempat wisata. Namun ada salah satu tempat wisata yang bisa kita kunjungi ketika kita lewat di sini, yaitu ini Pemandian Sedadap namanya. Sungai dengan aliran air yang cukup deras, namun airnya juga sangat jernih. Kita bisa memandangnya saat kita melewati jembatan Sedadap ini. Nanti aku akan berbagi suasana di jembatan Sedadap ini, juga sungai di Sedadap ini. Jadi pastikan kalian tetap stay di sini ya. Untuk sekarang kita fokus dulu sama jalur yang kita tempuh ya, sampai ke Medan supaya kita tidak bingung. Dan di akhir cerita nanti aku akan berbagi apa saja yang kutemukan di sepanjang jalur dari Saran Padang menuju ke Medan. Khususnya di Gunung Meriah ya, Gunung Seribu, Kecamatan Gunung Meriah. Banyak sekali sungai-sungai yang dapat kita kunjungi, ada juga air terjun untuk kita bisa berwisata. Semua aku sharing di akhir perjalanan ya. Jadi ini kita fokus dulu sama jalur yang kita jalani, oke? Oh ya teman-teman, kalau kita tadi lewat itu kita nampak pelang yang bertuliskan selamat datang di Desa Marjan di Tengah. Nah
kita harus belok ke kiri ya, baru kita bisa menuju ke Tiga Johar. Kalau kita mengambil jalur yang terus lurusan, itu akan menuju ke Bangun Purba, keluarnya ke Galang, Tanjung Morawa, baru ke Medan. Ini juga tergantung tujuan teman-teman. Jika teman-teman mau menuju ke Tanjung Morawa, memang lebih baik ngambil jalur menuju ke Bangun Purba daripada Tiga Johar. Di Gunung Meriah ini banyak sekali jalannya berkelok-kelok, juga naik dan turun ya. Jalannya itu naik dan turunan. Jadi jangan ngebut-ngebut, jangan balap-balap, nanti tiba-tiba ketemu tanda longsor kayak tadi kan bisa berbahaya. Meskipun jalannya lempang saja, lancar, kita juga perlu waspada karena di sini kan kawasan gunung, jadi kemungkinan longsor itu sangat besar kan. Nah teman-teman, ini sekarang kita nemukan air terjun Tanjung Raja. Oke, nanti aku sharing di akhir tipis-tipis tentang air terjun Tanjung Raja. Teman-teman, kita masih di dalam Kecamatan Gunung Meriah ya, masih dalam Kecamatan Gunung Meriah. Sebentar lagi di depan kita akan melihat jembatan Lauluhung. Nah, ini jembatan Lauluhung ya teman-teman. Ini jembatan yang kita jalani sekarang ini jembatan yang baru. Jembatan yang lama itu di samping kiriku, yaitu jembatan kayu, sekarang sudah banyak yang rusak. Dan dahulu aku pernah melewati jembatan kayu itu di tahun 2010 dengan motor juga. Dan jembatan kayu itu merupakan satu-satunya jalur penyeberangan waktu itu. Bayangin ya, ini jurangnya dalam banget. Tapi gak tahu apa yang buat aku begitu berani pada waktu itu untuk melewati jembatan kayu itu. Cukup menakutkan, tetapi karena aku ingin sekali menuju ke air terjun Tanjung Raja, jadi aku melesati jembatan kayu itu. Tapi sayangnya karena waktu sudah sore, aku tidak berhasil menuju ke air terjun Tanjung Raja pada waktu itu. Dan pulang dengan sia-sia. Ini cerita waktu itu ya teman-teman, tahun 2010. Sekarang 13 tahun telah berlalu dan pastinya jembatan kayu itu sudah menjadi kenangan dan masih tetap ada di sana untuk menjadi kenangan bagi setiap orang yang pernah melewatinya. Nah, ini kita sudah masuk ke jalan yang agak-agak rusak. Sisinya ini di Durin Tinggung. Jalannya seperti ini ya, tidak begitu lebar tapi tetap bisa dilalui oleh mobil. Tapi ya jalannya agak-agak rusak dan itu jarak tempuhnya jauhnya sekitar 6 km dengan jalan yang seperti ini ya. Untuk mobil yang agak tinggi sih santai aja lewat, tapi untuk mobil yang agak rendah ya kudu hati-hati untuk mengukur jalannya karena lubangnya ada yang cukup dalam juga. Ya seperti ini ya kondisi jalannya, teman-teman bisa lihat, jadi bisa dipertimbangkan untuk yang ingin membawa mobil melalui jalur ini, bisa dipikirkan. Ini di Durin Tinggung ya teman-teman, Durin Tinggung, pasti namanya juga sangat asing ya di telinga kalian, sama juga sepertiku cukup asing juga di telingaku. Tapi ya gak apa-apa, selama kita menjalani kan kita juga harus belajar tempat-tempat mana yang kita datangi, yang kita lalui, supaya otak kita punya mapsnya sendiri juga. Jaraknya agak jauh ya, cuma 6 km yang mengalami kerusakan-kerusakan yang agak parah. Pokoknya ya seperti ini yang teman-teman lihat ya.
Bukan jalan yang rusak parah, tetapi pokoknya bisa deh dilalui oleh mobil, cukup berhati-hati saja. Kalau untuk para pemotor mah santai, ya kan? Enam kilometer saja ya teman-teman. Setelah itu kita akan menemukan jalan ini, jalan yang baru saja diperbaiki dan dimuluskan. Kalau jalan dari sini mah sudah lancar car banget sampai ke Medan. Dari sini gak jauh lagi kita akan segera masuk ke Tiga Juhar. Nah, Tiga Juhar itu jalannya itu sudah mulus kan? Teman-teman pasti tahu lah kalau yang sering lewat Tiga Juhar. Nah, sekarang sudah di Tiga Juhar kita. Bagus kan jalannya? Pokoknya dari sini sampai ke Medan sudah bagus deh. Oh, yang rusak itu cuma tadi di Durin Pinggung sejauh 6 km. Hanya itu saja. Setelah Tiga Juhar kita akan masuk ke Gunung Rinti. Nanti dari Gunung Rinti udah kita sampai di Patung Mbak. Dari Patung Mbak udah capcus langsung ke Medan. Mudah kan? Ya teman-teman, jika videoku kali ini bermanfaat bagi kalian, ingat beri aku like ya. Ingat juga di subscribe channelnya supaya dapat bertumbuh. Dan jika ada teman-teman atau saudara kalian membutuhkan petunjuk jalan ini, bisa juga dong di share kepada mereka. Dan ingat juga di klik loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasi. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau komenkan, langsung di kolom komentar ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Gunung Rinti. Rasanya kalau sudah sampai di Gunung Rinti, rasanya cepat sekali, bentar sekali udah sampai ke rumah. Bahkan kadang ngerasa, aduh sudah di rumah ya, karena jaraknya sudah sangat sedikit lagi tiba di rumah. Ya teman-teman, seperti yang ku bilang tadi, aku akan share apa yang ku temukan selama dalam perjalanan. Seperti jembatan-jembatan yang ku lalui, yang di bawahnya ada sungai-sungainya, yang juga ada air terjunnya. Kebanyakannya aku temukan di Gunung Meriah, dan inilah tempat-tempat yang ku lewati tadi.
Dan ini sudah di Medan dan sekarang jam 6.30 sore, bentar lagi menuju malam. Dan ceritaku juga sudah selesai mengikuti tibanya malam. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dan jangan bosan-bosannya ikuti aku ya. Bye-bye.